Dalam waktu 1 tahun ya, 2018, kita berhasil hitting profitability. But at the same time gitu ya, bisnis-bisnis yang udah kita jalankan, model-model yang kita jalankan, justru malah berhasil gitu. Ya kan, I think ketika ini momen yang kayak, ketika kita diuji dengan jatuh gitu ya, sometimes make us jadi lebih realistis dan eksekusi yang kita lakukan itu lebih dipikirin sih gitu ya. Berarti profit pertama itu tahun 2018. 2018 sebelum di acquire by Tokopedia waktu itu. Jadi gini Mas, pas 2017 itu Runway PLHB. udah mau habis, yang dilakukan tuh langsung efisiensi. Betul. Bukan nyari investor baru. Kan tadi kita cobain paralel lah ya. I think every founder will do the same ya, kan cobain paralel. Tapi kita juga beruntung karena makanya the key point-nya adalah becoming realistic gitu ya. Karena saya banyak juga mendengar story-story di mana founder itu udah jelas runway-nya tinggal 12 bulan. Tapi masih jalan-jalan aja, masih biasa-biasa aja gitu ya. Udah tinggal 6 bulan gak ada perubahan, udah tinggal 3 bulan it's just too late. Ya. Kita take the reactive changes itu ketika runway kita masih 11-12 bulan. Ya, bagi kita itu udah warning. Bahaya, udah warning gitu ya. Kita udah mulai diskusi dengan para investor kita yang mereka kan experience dengan banyak portfolio juga ya. Dan di waktu itu ya, karena untuk melakukan layoff dan melakukan layoff dengan proper, kita juga butuh capital. Ya kan? Jadi dengan kita react early, kita bisa give the team the proper, I don't say best lah, cuma the proper compensation. Tapi karena yang living-nya juga proper, yang stay-nya juga, of course everyone is not happy. There's no good way or best way to do the layoff lah. Tapi tim yang tinggal juga bisa lebih mengerti. Kita juga punya cukup waktu untuk actually build lagi things dan turning it around gitu. Jadi ya sebelum runway-nya habis kita udah profitable pada waktu itu. Di 2018 awal lah ya, tengah awal sih agak lupa tanggal pasnya lah kira-kira ya. Tapi tentu growth-nya jadi melambat di 2018. Oh iya pasti. Nah makanya kita habis itu masuk ke stage 3 ya. Jadi ya di stage 3 what's next nih? Ya kan, kita udah profitable gitu ya. Dan after that di acquire by Tokopedia. Dan of course ketika ngobrol dengan Tokopedia juga, kita juga bahas lah ya what's next. Cuma one thing yang kita tekankan pada waktu itu, kebetulan lagi COVID juga ya kan, kita change jadi sustainable growth. Ya, this is the concept yang kita internally execute, di mana every initiative gitu ya, kita harus selalu mikirin sustainability-nya. Ya, ini kita bukan berarti tiba-tiba ngeluarin teori, enggak gitu. Cuma ini kita belajar dari keberhasilan kita menjadikan our most successful marketing channel to be profitable. Nah, ini menarik ya. Jadi kita coba berbagai marketing way. Kita cobain digital marketing, online, KOL, yang macam. Tapi the most successful, impactful marketing kita yang bikin brand kita lebih dikenal, yang bikin user acquisition-nya lebih kenceng, itu ternyata our offline wedding exhibition. Oh iya? Jadi yang online-online nggak? The most ya. The most. Nah, yang online ini bisa, tapi kemudian mungkin wedding beda dengan yang lain ya. Wedding ini kan kayak very niche market gitu ya. Mungkin di kita aja di sini yang jadi potensial customer-nya Bright Story aja mungkin nggak ada ya, atau ada 3 nih mungkin ya kalau next yang mau merit gitu ya. Tapi ya di luar sana kan juga begitu ya. Jadi benar-benar harus targeted gitu. Susah banget ngeceknya Mas Taufan. Emang orang yang benar-benar mau nikah ya. Mau nikah gitu. Jadi orang belum mau nikah kita tawarin kayak gimana juga nggak mau ya. Iya, cost-nya jadi gede. Iya kan? Dia akan download app-nya kita, pas di-download ya habis itu nggak aktif lagi. Ketika kita follow up, mau plan wedding mau sih, kadang dibecandain gitu, calonnya aja belum ada gitu, bisa nyari calonnya juga enggak gitu kan. Ya kayak aduh, ini kalau misalnya dia belum plan the wedding, kita udah acquire, ya dia nggak akan mungkin aktif di kita gitu. Kita targeting berdasarkan umur juga susah gitu, berdasarkan dengan gimana caranya kita bisa. Jadi very expensive. Tapi when we do the wedding exhibition, itu yang datang ratusan ribu Mas.
Dan emang orang yang udah punya Dan yang rencana. datang memang orang yang mau plan the wedding gitu kan. Dan yang menariknya pada waktu itu kita bikin konsepnya itu market gitu kan. Wedding exhibition sebelumnya konsepnya itu mall, either mall banget atau apa namanya pasar yang becek banget gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi becek ini bukan berarti di sana becek lah ya. Tapi kayak kalau either bener-bener kayak too premium jadinya terus berbayar, ya orang yang masuk juga mikir ya Mas ya gitu ya. Atau yang beneran kayak pasarnya itu pasar banget gitu ya, pas masuk tuh kayak bagi-bagiin brosur gitu, jadi nggak nyaman gitu. Nah kita ganti eksekusinya, kita bikin event itu kayak market yang orang tuh happy datang gitu ya. Tapi juga bukan kayak mall banget yang orang takut masuk gitu ya. Kita bikin gratis. Ya, I think we are the first one yang bikin wedding exhibition itu gratis. Oh, wedding exhibition ini Offline. offline dan hanya Beberapa hari doang. agak maksudnya brand story sendiri yang Brand story sendiri yang bikin. Oh, Iya kan? Itu kita nekat loh, kita nggak pernah bikin wedding pengennya event. vendor-vendor. Vendor gitu ya. Apa namanya? Kita jalanin dan kita bikin konsepnya itu jadi tempat ngumpul juga. Jadi ya pada hype gitu ya, kita bikin dekorasinya bagus, kita bikin spot-spot buat foto-foto, kita bikin spot-spot buat mereka ngumpul dan brand story lumayan. Ya kalau saya lihat ketika ada event gitu ya banyak yang datang. Ya just for kayak biar bisa ketemu teman, biar bisa sekalian planning wedding, sekalian ajak teman ketemu gitu ya. Kita bikin juga di sana tempat makan, ya kan. Jadi di belakangnya itu kita engage juga F&B partner. Jadi ketika dia plan the wedding, ya kan, nyari vendor yang banyak, istirahat pergi makan, nanti ya keliling lagi gitu ya. Jadi benar-benar engaging kita bikin. Dan itu ibaratnya ya ada ratusan ribu orang di sana. Very engaging, maksudnya bukan 5,5 jam terus pulang gitu. Ada yang tiap hari datang Mas gitu. Dan kita continue to invest on this engagement gitu ya. Kalau dulu wedding exhibition itu biasanya bikin kasih hadiah mobil gitu satu gitu ya. Ya orang kalau cuma dikasih hadiah mobil pasti ya lah chance-nya gue dapat palingan 0,01% gitu ya. Cuma kalau kita ganti ya satu mobil itu kan lumayan deh harganya. Kita ganti jadi hadiah yang kecil-kecil tapi banyak. Ya kan, dan kita bikin in such a way banyak game-gamenya biar dapat hadiah langsung gitu misalnya ya. Itu bikin engagementnya juga makin tinggi gitu ya. Orang jadi datang tiap hari. Nah di sanalah kita start ngelakuin online to offline. Kebalik, offline to online gitu ya. Jadi emang gratis, cuma harus download app untuk bisa masuk. Nah gitu, jadi download app-nya kita, pembayaran harus menggunakan Bright Story Pay. Jadi itu meminimalisir juga mereka deal-dealan langsung dengan vendor. Oh kita nggak larang. Oh, nggak larang? Nah enggak, jadi itu pelajaran kita di step 1 ya kan. Apa namanya, kita itu nggak mau ngelawan arus, ya kan. Ask ourselves lah ya. Misalnya Mas Taufan gitu ya, mau spending 500 juta untuk pernikahannya gitu. Masa saya larang untuk ketemu sama calon fotografernya, calon istrinya dilarang ketemu sama makeup artisnya, ya nggak akan mau dong gitu, ya kan ini 500 juta loh saya mau spend. Jadinya kita nggak ngelarang, malah kita nggak encourage mereka untuk ketemuan. Tapi nanti kalau transaksinya terjadi di luar, kita biarin aja. Berarti our platform, nah di sana dulu the mindset adalah kita harus paksa sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Sebenarnya itu that is our mistake waktu itu. Kita mikirin sebuah solusi dan kita paksa customer kita ngikutin solusinya kita. Padahal belum tentu itu pain point-nya mereka. Mereka nggak ada pain point dengan ketemu sama vendor. Kenapa sekarang dilarang-larang ketemu sama vendor? Ya kan. Nah kita bedain. Nah itu udah kita solve di step 1 lah ya. Jadinya kita biarin dan itu justru challenge buat orang produknya kita ya. Kalau misalnya solusi kita nggak dipakai, berarti solusi kita nggak solving any of their problem gitu. Oh, menarik nih. Iya kan? Jadi, I mean of course lah ya, mungkin semua pada menggunakan dalih, Steve Jobs dulu kok bisa ngeganti orang pakai keypad, sekarang pada mau pakai touchscreen di aplikasinya ya. I mean, ayo Steve Jobs gitu ya. I mean berapa persen sih kisah seperti itu? Ya mungkin ada yang benar-benar berhasil, tapi be realistic gitu. Makanya ya di Bright Story kita juga belajar realistik. Ya makanya kita lebih banyak mendengarkan customer point of view. Problemnya apa dengan pembayaran gitu, ya kan? Kita lakukan FGD gitu kan. Kita cobain kalau misalnya ada transaksi yang di capture lewat kita gimana.
Dan turns out Bright Story Pay tadi, transaksi online wedding itu nggak cuma benefit dari couple-nya, tapi juga dari wedding vendor-nya. Kenapa? Wedding vendor itu kebanyakan ya Mas Taufan ya. Ini jadi panjang cerita kita ya, mungkin sejam nggak cukup ya. Beda banget, ya mungkin juga UMKM yang lain juga gitu. Wedding vendor itu banyakan, selain yang enterprise-nya lah ya, kayak fotografer, makeup artist, mereka itu part-time work-nya mereka. Ya kan, mereka sometimes do not have PT atau apa gitu ya. Personal aja ya. Personal aja gitu ya. Senin sampai Minggu misalnya kerja di Founder Plus atau di Badar Interaktif. Sabtu Minggu potret wedding, ya kan. Sabtu Minggu nyanyi di kondangan gitu kan. Betul. Itu banyak banget ya. Kita nggak ngomongin venue lah ya. Tapi, nah ketika Bright Story Pay itu memberikan mereka fasilitas, tiba-tiba saya fotografer nih bisa support pembayaran menggunakan dulu tuh 50 metode pembayaran. Bisa pakai apapun yang murah-murah, bahkan bisa pakai kartu kredit, pakai GoPay, pakai apa, kita support dulu semuanya gitu ya. Dan bagi mereka ada pencatatan sekarang. Dulu transaksi kan mereka nggak punya admin mungkin, semuanya mereka yang kerjain. Sekarang tiba-tiba ada pencatatan. Itu juga value di mana ya, dari datanya kita itu lumayan signifikan. Transaksinya itu justru si vendornya ketika ketemu minta ke kliennya pakai Bright Story Pay aja gitu. Jadi yang tadinya mungkin ya kalau saya menjalankan Bright Story, saya mungkin ada kekhawatiran nanti vendor langsung di-deal sama customer gitu. Tapi di sini justru dibalik. Jadi si vendornya ini yang memasarkan Bright Story. Nah ya, nah itu makanya kita sebut abis itu sustain profitable marketing ya. Jadi semua lainnya kita selalu think of how to make it profitable ya. Dia kayak tadi marketing gitu ya. Nah si event ini dulu pertama kali kita bikin itu untuk marketing. Itu marketing kita yang paling ampuh ya. Ngasih user paling banyak, user quality-nya juga retention-nya paling bagus, GMV juga paling tinggi gitu ya. Tapi kita nggak spend duit, malah kita profitable. Karena eventnya itu profitable by itself gitu. Karena kita bisa narik sponsor, kita booth-nya bisa kita jual. Tapi vendor bayar? Bayar. Oh, gitu. Gitu. Nah, karena emang vendor udah terbiasa dengan exhibition sebelumnya, ya kan? Kan saya udah cerita beberapa exhibition. Nah, dari sana tuh kita selalu belajar gitu ya. Sebelumnya kita mau bikin wedding consultant. Gimana kita coba membantu. Sebelumnya kita ngebantu vendor growing their business nih melalui ini. Kita juga mau bantu dong wedding couple untuk mewujudkan pernikahannya, ya kan? Sebelumnya kita tuh kemana-mana idenya Mas, ya kayak zamannya dulu lah, kayak gitulah. Bikin chatbot lah, bikin ini. Tapi yang customer butuhkan ternyata pada waktu itu adalah majority dari mereka itu clueless tentang where to start gitu. Ketika mau, udah diputusin, kita mau do wedding tanggal sekian, itu bingung starting dari mana. Kebanyakan nanya ke kakak atau nanya ke siapa yang udah jadi. Tapi pada waktu itu udah ganti era ya. Orang nggak mau weddingnya sama gitu. Ya kan? Masa sama konsepnya sama kakak gue gitu, fotonya tuh sama dong gitu kan. Mereka tuh pengen selalu eksploratif gitu, nyari-nyari gitu kan. Nah pada waktu itu konsep kita adalah gimana caranya kita bikin profitable channel ini gitu ya. Makanya kita kemudian mengganti konsep wedding konsultan kita menjadi wedding planner. Real wedding planner. Bener-bener wedding planner gitu. Jadi tapi konsepnya sebenarnya kita pengen ngebantu the customer gitu kan. Nah, kita ganti, kita bikin brand namanya Hilda, which is brand buat our wedding consultant gitulah ya. Kalau sekarang image-nya mungkin yang bantuin artis merit kali ya gitu ya. Tapi that is actually our wedding consultant brand. Habis itu kita jadi wedding planner beneran. Wedding planner is a business by itself lah ya. Tapi kita ngebantu klien gitu kan. At the same time kita acquire the client. Karena kan ada 23 lebih kategori wedding ya. Nggak cuma wedding planner, habis itu ada venue, fotografer dan segala macam. Ini in a way jadi acquisition channel Mas. Wedding planner-nya gitu. Nah, ketika wedding planner-nya bisa, karena kan nggak semuanya bisa kita support. Wedding planner-nya kita memang nggak kita scale gede-gedean. Tujuannya kita memang bukan untuk nge-disrupt the wedding planner industry. Itu wedding vendor kita kan beberapanya juga wedding planner ya. Tapi for us, untuk ngebikin our acquisition channel ini, ya kan, itu jadi something yang profitable gitu, ya kan. Jadi kita bikin wedding planner sekalian deh. Kita charge gitu kan. But then,
You cannot just do a normal answering the question aja ya. Mereka bayar loh gitu. Nah, this is the beauty of this concept, di mana karena kita dibayar, bukan kita ngebayar, mindsetnya jadi berubah banget, Mas. Coba ya, Mas Taufan, ketika anak-anak marketing diminta ngeran digital marketing yang kita ngebayar mereka atau KOL ngebayar mereka, pasti ya effortnya like a boss, ya kan, kayak ya. Jadi gimana? Ini optimization kok nggak jalan ya? Coba kita kontak deh supportnya Google gitu. Nanti datang orang Google ngejelasin gitu kan. Karena kita bayar kan. Kita spending the money. But when we turn it around, kayak tadi misalnya kita bikin event ya. Bikin event itu vendor-vendor pada bayar. Ya kan? Vendor-vendor pada bayar, jadinya kita ada beban dong. Pada ngamuk kalau kita nggak membawa traffic. Kita nggak ngebawa calon potensial customer. Padahal tujuannya kita ngelakuin marketing kan membawa traffic ya. Jadi sekarang ketika kita ngebawa traffic dengan bayar versus kita ngebawa traffic dibayar sama orang, itu dua mindset yang beda. It's going to be hard work banget gitu. Dan jadinya channel marketingnya juga dibikin jadi bagus banget gitu. Karena dipikirin. I'm not saying tim kita nggak mikirin sebelumnya, enggak. Tapi memang sometimes we are not work hard enough. Ya, nah itu learning point-nya kita juga tuh gitu ya. Dengan kita ada beban ini, ya mau nggak mau kerjanya jauh lebih keras, mikirnya lebih lama, lebih banyak begadangnya. Kalau dulu lebih banyak tampil sana sini, nextnya jadinya lebih banyak kerja gitu ya. Karena ya ada yang bayar, sama kayak wedding planner tadi gitu. Kalau sebelumnya minta ditawarin, tanya dong. Kita kan bikin wedding consultant gitu ya. Tujuannya kan acquisition. Kamu bisa tanya apa aja ya di platform Bright Story. Nanti kita arahkan kamu ke wedding vendor gitu. Tujuannya kan acquisition ya. Tapi kan itu kita nggak dibayar. Gitu. Malah mungkin kita bayar karena untuk menarik digital ads-nya. Tapi kan ini kita ngebayar, ya jam 12 malam juga ditelepon Mas sama wedding couple-nya. Kadang dia lagi ada masalah dengan calon suaminya, lagi nggak mood, kita marah-marah ke kita kadang gitu ya. Jadi ya beneran as a wedding planner. Tapi beban seperti itu yang bikin the team bener-bener ngerti sih apa yang the customer wants gitu. Kita nggak bisa handle, I think very small percentage of customer yang mau wedding planner sama kita bisa kita handle. Beberapanya kita arahin ke wedding vendor yang lain gitu, karena memang scale kita nggak gede. Dan memang tujuan kita nggak untuk jadi wedding planner. Bright Story is going to be always to be a marketplace gitu kan. Tapi di sini kita belajar, dan ini profitable channel gitu. Jadi acquisition channel yang profitable gitu ya. Nah sekarang nih lagi nge-challenge tim tech nih. Kalian bisa nggak ya bikin software development tapi profitable gitu ya. Tapi itu semua another story lah ya gitu ya. Belum berhasil saat ini. Cuma that kind of mindset kita selalu have in mind. Mau itu marketing, mau itu sales gitu ya. Can we make it profitable by itself? Jadi the company will always be profitable gitu. Tapi ini yang menarik ini Mas. Saya ngeliat kalau orang mungkin ya yang pertama kali dengar Bright Story itu taunya dia marketplace wedding ya. Orang mau nikah nyari vendor di sana. Tapi kemudian ternyata banyak hal-hal baru yang muncul tadi, kayak wedding planner yang jadi profitable. Terus kita tahu ternyata yang paling optimal untuk channel marketing itu ternyata exhibition gitu, dan seterusnya. Nah saya ngeliat ini berarti ada culture tertentu nih yang dibangun di Bright Story sehingga orang tuh selalu mau belajar dan menemukan sesuatu yang baru lagi, yang itu impact ke perusahaannya positif. Itu gimana ngebangun nih Mas? I'm a believer with the people, ya kan. Jadi ketika Bright Story ini bisa jalan dan sampai sejauh ini, ya the biggest factor adalah the people gitu ya. Jadi memang ketika kita dulu lagi not in the good time gitu ya, in a slightly low time, kita juga treat our team better gitu ya. Tapi ya saya nggak tahu, nggak punya juga rumus khusus gitu ya. But I think the culture of growing together di dalam tim itu lumayan kental sih di Bright Story gitu ya. Kayak ketika Kevin, the first CEO of Bright Story ngepercayain saya gitu ya, yang
pure engineering background, nggak ngerti apapun tentang bisnis sebelumnya, menjadi nakoda dari company ini di saat segenting itu, ya kan? Dan dia tahu lah bentar lagi juga ketika dia udah ditarik sama William ke Tokopedia, berarti ini udah 80-90% deal lah gitu ya. Ya, dia kan bisa aja nge-hire CEO yang profesional gitu ya. But instead he trust me gitu. I think this already tells a lot of story gitu ya. Dan ketika saya sekarang gitu ya, ketika saya udah balik lagi ke technical, the next CEO-nya kita nggak kita hire dari luar gitu. Our current CEO of Bright Story itu dulunya itu chief editor majalah kita. Chief editor majalah. Gitu ya. Ya, join Bright Story sebelumnya dengan background dia sebagai penulis. Ya, jadi ya nggak ada background apapun gitu ya. Tapi she grows with the company gitu. Kemudian jadi CMO, jadi dari chief editor majalah menjadi head of marketing, menjadi CMO. Kemudian ketika saya megang nakodanya, dia jadi CEO-nya di company. And then very easy decision setelahnya untuk siapa yang take over. Dan people siapa sih next-nya setelah the current CEO, itu kita udah punya 2-3 orang, setelahnya kita bisa name it quickly gitu ya. So the culture of this regeneration itu lumayan kental di kita. Sama yang kedua, ini nggak akan mungkin terjadi kalau nggak ada yang namanya proses trust pertama, tapi at the same time itu proses learning seperti yang tadi Mas Tovan bilang gitu ya. Ya itu ya nggak banyak ya orang yang gampang mempercayai someone yang nggak pernah punya experience to run this gitu. Cuma di kita lumayan nekat sih sebenarnya gitu ya. Kita biasa mempercayakan everyone to take up the role, tapi at the same time kita believe orang yang punya willingness yang kuat ya kan biasanya justru lebih bisa catch up dan akhirnya win the race compared to orang yang udah punya pengalaman tapi willingness-nya nggak sekuat itu gitu ya. Apalagi di stage kita kedua tadi di mana kita dilihatkan dengan realita gitu kan. Kita ngerasa banget hard working itu penting. Ya, there is no such thing sukses yang bisa cepat gitu ya, instan gitu ya tanpa hard work gitu ya. Makanya tim kita ya biasanya yang proven kita itu juga bukan berarti nggak pernah hiring sangat senior person gitu. Kita hiring beberapa kali gitu. Tapi rata-rata nggak lama Mas bertahan. Yang senior. Di kita gitu. Kita hire VP directly, kita hire chief bahkan directly gitu juga ada gitu, tapi nggak tahan lama gitu. Berarti sekarang yang menduduki posisi VP, head dan lain-lain itu emang dia dari bawah. Mereka dari bawah. Dari bawah semua. Jadi VP of sales-nya kita dulu ya yang dulu tuh telemarketing kita. Jadi tele sales-nya kita di Salting Bright Story. Telemarketing. Ya, jadi dulu ya nelfon, halo kita dari Bright Story mau join ini nggak? Now becoming the VP of sales-nya kita. Jadi ya. Berarti mereka yang dulu mempercayakan bekerja di Bright Story awal tuh biasanya, tapi ya Mas Tovan juga mungkin ngerasain lah ya yang benar-benar mulai dari awal biasanya memang ownership dan grade-nya lebih tinggi gitu ya. Ya gitu sih Mas kira-kira. Cuma ya nggak tahu juga, saya kan juga bukan background MBA atau manajemen apa juga ya, nggak ngerti juga itu istilahnya apa ya. Tapi ya we trust each other, we grow together, dan in ups and down sih kita masih stick together sih gitu. Tapi gini Mas, kalau misalkan katakanlah saya jadi timnya Mas Doni, saya punya ide gitu. Kayak Bright Story bagus membikin di aplikasinya ada fitur AI gitu, atau fitur untuk mencari pasangan tadi ya. Nah, ketika ada tim yang menanyakan seperti itu, hal apa yang akan direspon pertama kali sama Mas Doni? Oke. Nah, ini banyak ceritanya. Makanya kita selalu bilang salah satu apa istilahnya ya, core value lah ya sebenarnya itu adalah result driven. Ya kan, we are talking about result, not talking about apa gitu ya, atau gimana caranya gitu. Jadi by the time ada yang propose tentang AI, kita akan tanya
What kind of impact are we expecting on this gitu, ya kan? Nah, ini yang biasanya akan bikin mereka justru lebih excited gitu. Oh, dan kalau gitu, tell me how to think about this impact gitu ya. Nah, makanya setiap apapun yang kita kerjakan di inisiatif apapun yang kita akan kerjakan, kita itu selalu harus ada ujung ke impact-nya. Ujungnya ini bukan berarti harus pasti ya gitu, nggak ada yang bisa pasti gitu kan. Tapi harus ada, we want to know what is your thinking framework gitu. Ya kan, misalnya gitu kan. Oh, mereka mau bikin AI buat ngejawabin kalau ada wedding couple yang nanyain tentang vendor untuk mewujudkan impian seperti apa. Berarti tujuannya adalah biar engagementnya itu bisa tinggi gitu ya. Ketika engagementnya tinggi, kita juga berharap nanti metrik buat jumlah leads atau inquiry yang bisa diberikan ke vendor meningkat, ujung-ujungnya bisa meningkatkan monetization-nya kita gitu. Tapi itu kan baru the first question gitu kan. Oke, kita berarti clear goalnya apa gitu. Nah, nanti the second one nanti kita bisa tanya gitu. How is what it takes sih untuk bisa ngerjain itu gitu. Nah, itu mulai challenging tuh. Ketika what it takes mulai kita ngomong tentang resources. Mulai ngomong tentang cost gitu kan. Nah, setelah mereka ngedefine, butuh sekian orang, sekian lama, dan mungkin butuh cost sekian gitu kan. Baru yang ketiga adalah, is there any better way of driving the same or better impact with lesser resources gitu. Nah, baru mulai mikir lagi lebih dalam, nanti keluar A, B, C, D, ujung-ujungnya yang dikerjain yang B, C, D, E gitu misalnya ya. Yang beda lagi dari awal gitu ya. Tapi sejak kapan tuh Mas punya, sebagai seorang leader ya, punya inisiatif ketika ada orang ngasih ide, menanyakan impact-nya apa gitu. Karena kadang-kadang ya kalau orang yang background-nya tech itu mikirnya, wah ini keren bikin yuk gitu. Jadi sekedar kerennya aja gitu. Makanya kadang-kadang kan ada yang that's the mistake kan. Ya betul. Maksudnya Mas Doni backgroundnya orang tech ya, kayak saya orang tech gitu. Kadang-kadang saya ketemu teman-teman yang idenya banyak orang-orang tech gitu, cuma dia nggak ngukur gitu. Kalau saya jalan ide ini impactnya apa, customer mau atau enggak, solusinya oke atau enggak gitu. Nah mungkin Mas Doni kan backgroundnya tech juga, AI keren pengen bikin AI gitu. Kemudian dulu IoT keren pengen bikin IoT. Kita bedain lah ya, learning nggak boleh terlalu banyak. Buat learning nggak boleh terlalu banyak barrier-nya gitu ya. Kita dulu di Bright Story, everyone yang mau learning kita kasih the facility gitu. Dulu mau belajar AI, mau belajar dulu tuh zamannya data science baru naik ya. Jadi mau bikin data infrastructure pada waktu itu, mau bikin data warehouse, ETL-nya gimana gitu ya, biar nanti jadi dashboard nanti bagus. Dulu microservice is quite new gitu ya. Gimana migrasi ke microservice. Kita di Bright Story itu di tahun 2018 udah fully on Kubernetes gitu. 2018 awal gitu, 2017 lah gitu ya. Lumayan early adopter untuk company sekecil kita gitu ya. Karena apa? Karena kalau untuk learning kita nggak banyak nanya Mas Taufan. Belajar aja gitu ya. Nah tapi nanti ketika mereka mulai ngerti how it works, konsepnya mulai ngerti, ketika akan kita invest something on it, baru kita akan mikirin the ROI-nya. Karena kalau learning ROI-nya ya ilmunya gitu ya. Cuma kan kalau learning kan cuma coba-coba ya. Jadi kalau kayak tadi, AI cool, iya harus belajar dong gitu. Kemarin ada model baru DeepSeek, harus cobain dong gitu ya. Tapi by the time mau bikin bisnis atau produk on top of this gitu ya. Itu udah ada investment yang kita akan lakukan di situ kan. Udah ada komitmen di sana kan. Nah, itu baru kita talking about the ROI. Jadi saya pisah banget learning dan building gitu ya. Nah, untuk learning ini berarti emang mereka punya slot waktu khusus diberi kesempatan belajar. Iya. Engineer kalau nggak continue to learn karatan, Mas. Iya, akan outdated gitu. Dan kebanyakan mereka itu malah spend longer than the time yang harusnya mereka berikan. Kita mungkin terbiasa mikir bahwa kalau misalnya kita ngalokasiin untuk belajar, jadi hilang nih harusnya 8 jam per hari,
mereka jadi 6 jam doang kerja gitu. Yeah. In reality, pengalaman saya, mereka itu kerja 9 jam jadinya, belajar another 4 jam. Jadi totalnya mereka jadi 13 jam. Kenapa? Karena mereka senang gitu. Ya kan? Jadi ya when they are learning something new, diberi kebebasan, they are spending more hours kok. Jadi nggak akan 8 jam lagi gitu. Jadi matematikanya bukan 8 kurang 2 gitu. Jadi 13 kurang 4 pekerjaan tetap selesai. Tetap selesai gitu. Karena ya kan ya itu dealnya lah ya. I mean being professional ya kita akan nggak apa-apa, tapi nanti yang penting sih kerjaan selesai gitu. Get things done, result oriented gitu. Target based mereka di result. Result. Ya kalau untuk tech berarti ya completion of the beberapa inisiatif yang kita udah ukur ini penting untuk grow the business lah ya gitu. Ya kita jadi ada di fase ke-4 ya, di mana fase kita berada di sebuah public company. Ya kita baru diakuisisi oleh way bigger company gitu ya. Jadi akan beda banget nih stage-nya ya kan. Nah ya ini should be life after acquisition kind of story lah ya. Tapi ketika misalnya kita punya beberapa line of function yang similar dengan yang ada di parent company-nya kita, dan itu adalah make sense buat this function untuk disinergikan. Ya kan, nggak make sense Bright Story punya engineering team, tapi Tokopedia juga punya engineering team gitu. Oh, digabungkan. Kita gabungkan gitu. Bright Story now is just ya di stage 4 ini ya, is just one of the business model business unit dari Tokopedia. Oh, berarti ya core-nya aktivitas utamanya bisnisnya itu ya. Betul. Bukan Nah, tapi nggak bisa semuanya. Ada beberapa yang Bright Story spesifik gitu. Ya kan. Nah, ini yang kemudian kita ada sebagian besar kita centralize. Dan juga nggak cuma orangnya dong, harus lebih strategis gitu ya. Beberapa komponen-komponen yang sebenarnya mirip gitu ya, ya harusnya ngapain kita build 2 kali gitu. Ya kan. Nah, ini a very common practice, dan ini something yang saya juga belajar along the way dan sangat grateful. I learn it first time di Bright Story to Tokopedia acquisition, karena ketika ByteDance nge-akuisisi Tokopedia, this kind of learning itu bisa diaplikasikan ulang. Ketika kita mengintegrasikan diri dengan ByteDance, dan I feel it make things smooth sih gitu. Jadi jadi kalau ditanya tim sekarang sangat kecil, sangat kecil, hitungan jari, karena memang timnya sudah tersentralisasi ya sebelumnya gitu ya. Gitu. Jadi tapi jadinya nggak apple to apple, bukan berarti wah hebat ya Bright Story cuma punya 3-4 orang bisa manage semua. Enggak, kan kita banyak komponen-komponen yang udah kita sentralkan gitu. Jadi udah nggak apple to apple lagi sih Mas. Ketika kita ngomong, karena we are no longer a startup like we used to be gitu. Now part of the corporate yang besar gitu ya. Itu stage 4 gitu. Ini udah macam-macam sih. Berarti sekarang stage berapa? Stage 4 or stage 5? Lagi cooking on stage 5 gitu ya. Cuma belum official aja gitu ya. But there will be another way of things ya di Bright Story gitu ya. Jadi menarik sih. I think beberapa season of life-nya di Bright Story benar-benar teach me a lot of things sih, Mas Taufan ya. Jadi tapi yang menarik adalah kayaknya Mas Doni ini tipikal pembelajar ya Mas. Karena ngebagi stage 1, stage 2, stage 3 itu kan berarti merapikan semua knowledge yang selama ini didapat dan membungkusnya jadi beberapa stage yang iya. Kalau jadi buku 5 chapter. 5 chapter ya. Chapter 1 apa, 2, 3 apa dan seterusnya gitu. Ya, tapi nggak pernah kita plan juga ya dulunya. This is just udah kejadian naturally and then kita structurein gitu ya. Yeah. Jadi anak tim kita di bawah juga ngerti gitu. Jadi mereka tahu sekarang the way of working-nya udah beda gitu ya. Ya, menarik banget nih ngobrol sama Mas Doni ya di hari ini. Kita banyak dapat pelajaran, dan saya rasa teman-teman founder tanpa perlu saya simpulkan banyak banget yang bisa diambil, dan gak usah takut ya dengan background apapun. Kalau kita punya willingness yang kuat, kita bisa kok jalanin ya. Orang tech jadi CEO itu gak masalah gitu. Orang bisnis jadi tech mungkin bisa juga kalau willingnessnya ada. Oke, makasih banyak Mas Doni. Mungkin terakhir Mas, ada pesan-pesan buat teman-teman founder? Iya, I think zaman itu era beda-beda ya gitu. Tantangan itu bisa beda-beda gitu. Dari story yang tadi saya share, Bright Story aja udah ngejalanin 4 season yang totally different thing gitu ya. Tapi sebagai entrepreneur itu saya ngelihat poinnya sama ya.
Entrepreneur regardless backgroundnya, terlahir udah entrepreneur, sebelumnya apa gitu ya, atau belajar jadi entrepreneur gitu ya, sama gitu. Entrepreneur is about solving the problem and creating the value gitu. Nggak peduli stage-nya apa, circumstances-nya apa, bisa jadi you are starting a company in a growth at all cost stage, bisa jadi starting a company on a external crisis sustainable survival mode kayak lagi COVID. Bisa jadi stage-nya adalah lagi sebagus-bagusnya gitu ya, lagi after acquisition, bisnis lagi tinggi-tingginya banget. Atau malah the company now becoming a corporate gitu ya. Semuanya itu nggak berubah, adalah ya the point of the entrepreneur tadi ya, which is how we solve the problem and creating the value gitu. Dua itu sih yang saya lihat selalu sama ya Mas Tovan, dan I think if we focus on that ya, impact itu akan datang dengan sendirinya ya. Karena ya pengalaman saya sih, beberapa orang bilang ini luck gitu ya, beberapa orang bilang ini rezeki gitu ya, beberapa orang bilang ini tangannya Tuhan gitu ya. But again, there are many things yang beyond our control gitu ya. Jadi yang penting kita fokus on creating the value, solving the problem. Nanti ya dengan bantuan doa gitu ya, ada keyakinan di sana, there will be a time gitu ya. Tapi yang penting underlyingnya adalah don't die gitu ya. Jadi selagi nggak mati gitu ya, sooner or later ya, if you keep solving the problem, you will get there sih kalau menurut saya. Siap. Terima kasih banget ya Mas Doni, solving the problem and create the value ya. Oke, itu pesan yang kuat dari Mas Doni buat kita dan buat teman-teman founder semuanya. Makasih banget sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Siap, nggak perlu nunggu 8 tahun ya Mas Tovan ya untuk ketemu lagi ya. Sekali-kali ntar saya main ke tempat Mas Doni ya. Siap. Oke, sekian Founder Plus Business Insight kita. Makasih, bye founder semuanya.